Itu nih pas penarikan pertama apa sih benda yang ditarik oleh Bibi ini Kanjeng itu? Pengalaman pertama yang saya itu hanya uji coba sih yang pertamanya mah. Yang pertamanya saya berangkat ke satu makom yang nggak jauh dari sini sih. Di sini kan ada makom Eyang Pion yang apa? Kalau kata orang Sunda ya anu ngagegeh gitu ya. Tempat ini yang menjaga tempat ini gitu kan. Waktu malam Jumat saya bersama rekan-rekan berangkat ke sana. Saya melakukan tawasulan. Setelah melakukan tawasulan, saya berasa ingin mencoba gitu nah. Yang bisa, yang udah saya kerjakan ini bisa gak sih dicoba gitu. Dalam hati saya meminta gitu. Sekaligus izin sama sesepuh di sananya, kalau emang ada benda pusaka di sini yang bisa tarik dan dia berikan izin, ya saya akan tarik. Mungkin adalah 10 menit kita habis beres tawasul, belum pada berdiri, belum keluar sih. Tiba-tiba ada suara aungan gitu kan. Terus saya lihat, saya kejar ke belakang. Saya melihat sosok harimau. Harimau yang panjang sekali, mungkin adalah sekitaran 7 meter lah. Kalau kalian mungkin bisa lihat ya pasti ngeri lah. Saya berusaha mengejar dan terus melawan lah. Yang akhirnya dia ngasih benda pusaka kecil sih, tapi perlawannya benar-benar sangat dahsyat sekali sampai saya tergelintir ke sana ke sini, dibontang dibanting gitu ya, sampai alhamdulillah tapi saya dapatkan, mungkin ini ntar saya ada salah satu ininya Bendanya. Nah pusakanya sih kecil, tapi Ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali saya tarik. Ya mungkin bisa dibilang uji coba lah. Tapi alhamdulillah. Itu pas narik tangannya itu ngerasa panas atau? Iya panas sekali. Kan apa pertama kali saya coba itu seberes tawasul itu yang saya rasakan tuh hawanya panas banget gitu kan. Pas udah saya baca asma, terus saya wujudin dengan cara menepuk tanah gitu, tertancaplah ini di satu pohon kelapa. Tapi yang lebih uniknya gini, saya juga ngakak sih sebenarnya. Dikira kalau udah nancep gitu enteng lah diambil gitu kan. Tiba-tiba saya nyamperin, mendekat gitu kan, mendekat ke pohon itu dengan entengnya tanpa ada doa apa-apa. Saya ambil begini, sayanya malah jatuh, saking kuatnya. Loh saya bingung gitu. Itu benda sekecil itu tapi susah dicabutnya gitu. Saya balik mikir, segala sesuatu dengan doa, meminta ke Allah ya yang di atas. Baru setelah saya melakukan doa, alhamdulillah Tanya nih, kok bisa nancap di pohon kelapa padahal pohon kelapa itu keras banget. Iya justru itu saya nggak tahu lah. Yang penting setelah saya jelas menemukan titiknya, saya baca asmanya, langsung saya tepuk, ya nancapnya bisa di mana aja, entah itu di pohon, entah itu di tanah. Kita walau alam saya nggak tahu gitu. Cuman dia ini segede gini hasilnya, tapi energinya sangat-sangat. Setelah mendapatkan ini, saya bawa ke rumah, saya lakukan pembersihan dulu ya, mungkin ada yang negatifnya atau yang positifnya saya ambil. Saya langsung kedatangan sosok yang dia bilang, silahkan itu hak kamu, banyak sekali orang yang mau ini. Di sini mungkin banyaklah kesepuhan ya, yang sering dibilang kesepuhan sama warga-warga di sini. Ini katanya paling banyak yang nyari, tapi mungkin udah takdir sama jodohnya sama saya dapatkan. Sampai dia bilang begini, amanat dari saya, jaga itu benda, lakukan untuk hal-hal yang baik yang bisa menolong orang lain.
bermanfaat. Iya. Oh ya nih, pernah kemana aja sih tanya konten-konten yang Banyak. menarikkan tuh? Ya mungkin kalau di sekitaran daerah saya itu kalau nggak salah udah kekejar semua. Berhasil nggak pernah jong. Alhamdulillah dengan cara saya yang mungkin sopan gitu ya, melakukan tawasul dulu, pamit dulu, izin dulu. Nggak pernah saya berangkat ke suatu tempat sampai tidak mendapatkan satu benda pun. Contohnya kemana nih? Ke tempat-tempat yang paling seram tuh kemana aja? Kalau yang paling serem banyak sih. Saya udah pernah ke Garut, udah Ciwidey, Sumedang yang ada apa? Prabu Gesan Ulun tuh, Oh, iya. nah, ya di sana. Ini pas penarikan tuh, ada nggak sih hal yang paling menyeramkan yang pas lagi penarikan terus tiba-tiba ada yang nyerang kayak gitu? Ada. Contohnya di mana itu nih? Itu lebih jelasnya masih jadi ngepeknya mah ke pengobatan. Waktu itu saya kedatangan satu warga, itu datang langsung ke rumah, ibunya tuh sakit, gitu kan. Tolong dilihatkan, ya saya sama tim ke sana, saya coba lihatkan. Ternyata setelah saya udah dikasih air, udah apa, dia tetap orang namanya juga kiriman ya, pastikan yang menguasai tubuhnya itu bukan seutuhnya manusia gitu kan, kebanyakannya berinian sama makhluk gaibnya gitu kan. Banyak yang dia kirim kayak misalkan sosok jin, genderuwo kayak gitu. Waktu itu malam Jumat sekitar jam 11 saya datang lagi ke sana. Tiba-tiba si ibunya ngamuk lah gitu kan. Dia nggak mau diusik, dia bilang gitu. Saya kan bilang gini, kalau emang sekiranya nggak mau diusik, ya pergilah gitu. Jangan sampai saya mengeluarkan kekerasan atau pertarungan lah gitu. Tapi dia ngeyel. Ya saya terpaksa lawan. Ya alhamdulillah Tuhan izinkan si ibunya sembuh. Nah, ujung-ujungnya itu yang gak enak. Waktu itu saya setelah pengobatan dari rumah si ibu tuh pergi monten ke daerah Purwakarta, pembersihan kebun Pak Haji Asep kalau nggak salah yang di kebun rambutan tuh. Kita waktu penarikan, pas enak-enaknya penarikan, tiba-tiba ada serangan. Dikira saya itu burung. Ada sekelebat itu kan. Ternyata itu apa? Itu pada saat itu waktu saya lagi enak-enaknya narik, tiba-tiba ada suara kersuk kayak gitu. Nah, saya terus lakukan aja sama tim kita yang cowok itu, si guru kalau nggak salah ya, Kang Guru. Pas dia lagi mau narik, saya bantu dari belakang. Dikira saya yang tadi mondar-mandir di atas tuh kirain burung gitu ya. Pas mau enak-enak, pas mau penarikan udah hampir muncul, tiba-tiba itu nyerang. Set! Saya pentalkan ke atas. Pas saya lihat itu ada keris, ngeri bener kerisnya, panjang segini kayak gergaji gitu ya. Saya suruh tim saya untuk mengambilkannya. Yang itu dia yang lebih unik tuh. Ada nggak nih kerisnya? Ada di sini. Kita pengen lihat kerisnya tuh kayak gimana. Nah, ini dia. Wih, Ini salah satu keris yang menyerang kita waktu habis pengobatan. Coba Anda bayangkan, bisa kayak gitu nih? setajam ini. Sekiranya kalau kena, coba. Jadi ini yang nyerang. Kebayang kalau kena, mau gimana? Bisa tajam begini. Itu kita masih bersyukur dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mungkin saking tajamnya ini, kan ini lewat gini. Pohon tuh pada jatuh semua, patah-patah. Bayangin kerisnya aja setajam begini. Untung ke pohon. Kamu bayangin aja coba kalau ini kena manusia, kena tim kita gitu ya. Kebayang mau kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa selesaikan gitulah. Saya bawa langsung ke rumah,
saya lakukan meditasi, ternyata ini ya salah satu kiriman dari orang yang waktu saya sembuhkan itu. Jadi nggak nerima lah. Dia mungkin kalau bahasanya dia aku kalahkan gitu. Berarti ini satu-satunya yang nyerang Kanjeng. Ya iya. Ini salah satu benda. Dengan jelas waktu saya kerjakan orangnya seperti apa, kayak gimana, orang mana jelas, tapi saya maaf ya dengan sangat tidak bisa menjelaskan, tidak bisa ngomonglah lebih detail siapa dan di mana orang itu gitu. Yang penting kita masih dikasih keselamatan lah, alhamdulillah. Gak gini nih, balik lagi ke yang disantet gitu kan. Itu dukunnya nyerang apa gimana? Ya jelas dia nih nerang, nggak nerima kan. Mungkin dia kirim serangan ke yang sakit tuh sosok jin, genderuwo, apalah banyak macam lah ya. Mungkin kalian juga pernah dengar gitu. Ya saya serang balik karena dia ya tidak mau gini aja. Kalau misalkan kamu diperintahkan ke rumah saya, terus saya bilang ke kamu, mendingan sekarang kamu pergi deh, daripada saya nanti mengalahkan kamunya tetap ngeyel, saya serang, kamu kalah, kamu bilang otomatis ke yang nyuruh kamu itu. Nah, yang pemiliknya itu nyerang langsung habis-habisan sama tim kami. Kalau soal pengobatan ini ya, selain mediasi air itu ada apa sih ya, dari media apa aja? Oh, yang sering saya pakai itu yang utamanya air, karena air itu kan masih bersangkutan dengan alam. Bisa dibayangkan kan air putih sejernih apa gitu ya. Selagi mampu sama air yang mungkin saya mediasinya air. Ada juga ini yang saya pakai seperti minyak. Tergantung permintaan sih sebenarnya mah. Kalau misalkan yang sakit-sakit biasa ya saya gunakan air seperti biasa gitu. Kalau ini untuk kebanyakannya untuk kayak ruqyah, terus apalagi sekarang kan saya lagi iniin masalah tanah ya mungkin saya kebanyakannya kalau masalah ngerjain tanah airnya seperti ini minyak gitu. Kalau soal ngerjain tanah itu kayak gimana sih? Kalau masalah ngerjain tanah sebenarnya mah tergantung pemiliknya sih. Bukan pemilik ya, maksudnya yang punya tanahnya gitu ya. Manusia yang karena segala sesuatu yang ada di dunia itu hanya milik Allah. Iya. Kita di bumi kan cuman sebatas kalau ibarat kata mengontrak gitu ya. Kalau sekiranya mungkin yang mau menjualnya itu ikhlas ngomong, terus saya harus ngomong, kan kebanyakan begini, kalau misalkan ada seseorang yang suruh lakukan tanahnya datang ke sini, yang pertama saya tanyakan di mana tempatnya, berapa luasnya, terus apa kesepakatannya di antara penjual dan saya. Terus kalau sekiranya saya mampu, mungkin yang pertama saya suruh itu untuk sedekah dulu lah, untuk membantu proses kelancarannya gitu. Tapi kebanyakannya pengen yang instan gitu, pengennya jualkan tanah ini sekian hektar, ini upahnya, nah gitu. Kalau saya nggak seperti itu, maunya tuh keikhlasan dulu dari yang punya tanah, disuruh sedekah ya diturutin gitu ya. Kalau masalah laku cepat apa enggaknya itu terserah Allah. Kita hanya berusaha meminta untuk dilancarkan segala prosesnya, diijabah segala hajatnya gitu aja. Terus pernah nggak sih nih membersihkan rumah atau membersihkan tempat-tempat kayak begitu? Ada kejadian yang aneh gitu? Ada kejadian yang aneh juga enggak? Ada juga banyak sih. Kayak semalam saya kedatangan tamu ya. Dia kesini ke rumah tadi, pulang jam 12 kalau nggak salah, dari jam habis isya lah. Katanya dia tuh kena guna-guna, kena santet ya. Terus diperiksa ke dokter, nggak ada apa-apa, jong gitu, aman-aman aja.
terus dia udah pergi ke sana ke sini, ke praktisi ya, ke orang pintar. Setiap orang pintar bilangnya dia diguna-guna. Nah, setelah itu dia terus menceritakan. Yang saya tanya lebih awal itu tentang dirinya dia pribadi. Soalnya pas dia datang ke sini tuh, dari tatapan matanya tuh beda. Terus saya tanya, kenapa Anda memandang saya seperti itu? Dia bilang ada hawa yang gak enak masuk ke dalam tubuh saya. Kok bisa gitu? Berarti dia ngelmu juga. Setelah banyak cerita yang saya dapat kumpulkan lah, jadi dia itu ngelmu tapi tidak ada penyelarasannya. Jadi nggak ada gurunya lah gitu. Nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin. Dengar dari orang harus gini, dia lakuin gitu. Harus ini dilakuin. Mungkin gitu. sebisa dia. Emang kalau masalah sholat sama tirakatnya dia, masya Allah, bagus sekali. Cuman ya itu dia, nggak ada yang menjalurkan. Kayak harus kan, kalau kita berilmu itu kan ada tahap-tahapnya itu. Iya. Tahap awal, dia kan nggak ada yang main masukan aja. Sampai akhirnya mungkin berontak sendiri. Jadi kayak gini, wadah kecil, ilmu banyak, gitu. Jadi nggak muat kan. Sekiranya baju kecil dipakai sama yang gemuk pasti sobek kan. Nah, dia itu juga seperti itu. Terus setelah terus ngobrol-ngobrol sharing-sharing, yang akhirnya dia mengerti lah, menyadari dengan yang saya ceritakan seperti itu. Sampai-sampai nanti malam dia nyuruh untuk membersihkan rumahnya, yang konon katanya juga di rumahnya itu sering banyak gangguan-gangguan. Yang sampai dia bilang kedatangan satu praktisi yang udah bisa ngangkat benda kiriman 8 benda. Entah itu apa, aku nggak tahu. Yang jelas mungkin kita nanti mungkin kalian boleh juga ikut kita bersihkan dulu, dia telusuri lebih dalam apa sih sebenarnya yang terjadi. Soalnya kalau dia udah berasa tuh, kebanyakan orang lain kalau kena serangan santet senja ya, pas mau maghrib mungkin sampai isya lah. Nah habis itu normal kembali, datang lagi nanti tengah malam. Kalau ini kebalik, habis isya sampai jam 9 jam 10 dia kerasa egonya tuh tinggi sampai nahan dengan sekeras-kerasnya karena nggak mau ngerugiin orang mungkin, atau ngeberisikin orang tuanya atau istrinya atau anaknya siapalah. Dia menahan dengan sekuat tenaga dengan dirinya sendiri selama 8 tahun, bayangkan. Lama ya. Saya juga ajungkan jempol lah sama dia selama 8 tahun ngalamin hal seperti itu, bisa nahan dirinya sendiri. Saya juga takut. Jadi pas pembersihan rumah, ada nggak kejadian yang kayak hal-hal yang nggak diinginkan gitu? Di luar nalar gitu ya? Banyak sih, banyak. Itu masih tergantung kitanya. Kebanyakan yang saya kerjakan begini. Kalau misalkan pemagaran rumah, sekiranya saya bisa, saya mampu, saya lakukan dengan semampu saya, dengan sebisa saya. Saya nggak pernah begini. Pas datang orang, tolong bersihkan rumah saya. Oh siap, saya mampu. Duduk sebentar ngaji, udah beres. Esoknya kejadian lagi. Kalau saya nggak, sekiranya saya pantau dulu setiap ruangan, di dalam, di luar. Kalau emang sekiranya mampu saya kerjakan, enggak ya mau bagaimana. Saya juga kan makhluk Allah yang berkuasa, yang lebih hebat itu segala sesuatu hanya Allah. Gini nih ya, saya masih penasaran lagi nih ya, pas dari awalnya itu kaji diri itu yang tawasul itu yang sendiri, bukan yang apa sih, yang ditinggal sendiri itu rasanya itu kayak gimana? Kayak gimana gitu rasanya? Waktu itu dasar itu kerjaannya teman saya itu gokil ya, gila. Di tengah hutan tuh saya ditinggal ya selama 40 menit dalam keadaan mata nggak terpenjam, harus melotot gitu ya. Sedangkan kan yang namanya di hutan angin tuh tarik kenceng banget ya, kenceng banget angin sampai meleleh mata saya ini, air mata kesini. Mungkin
nggak banyak sih, yang saya bacakan cuman istighfar ya, istighfar, selawat, terus yakin segala kekuatan itu yang ada di muka bumi ini hanya milik Allah gitu kan. Terus saja saya yakin, mungkin ada 20 menit tiba-tiba pandangan saya ngeblank, hitam semua, hitam gelap. Saya kan tadi di sana lihat lampu, hanya lihat pohon, nggak ada sama sekali. Bahkan setelah lama kelamaan saya terus mungkin beranjak, saya berasa di atas awan, sampai bisa melihat semuanya yang di bawah itu. Saya berasa di atas saja, gitu. Di bawah mengapung sama awan, tapi tetap hitam gelap gulita, nggak ada secuil sinar pun nggak ada. Banyak sekali sih rintangannya. Emang kebanyakan zaman sekarang nonton di YouTube, aku mau bisa gini, belajar sendiri, kebanyakannya stres. Makanya segala sesuatu nih buat kalian ya, kalau emang kalian mau berilmu tuh, carilah orang yang bisa diajak sharing. Misalkan kamu pengen bisa ini, datang ke saya ajarin dengan ikhlas. Tapi tetap saya bilang jangan pernah kalian panggil guru, karena kita selalu semuanya itu bersaudara, begitu. Mungkin cukup sampai di sini kita berbincang-bincang dengan Nyi Kanjeng. Nanti kan kita akan ikut ke sana, mungkin kita akan lanjut di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.